Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat hadir bersama-sama di Masjid Al-Firdaus ini. Semoga kehadiran jamaah semua di tempat ini kita semua dicatat sebagai amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam terlupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah yang saya muliakan, pada sore ini kita akan membahas tema tentang konsep harta dalam Islam. Konsep harta dalam Islam. Nah, ini menarik untuk kita kaji sesungguhnya. Bagaimana sih posisi harta itu dalam ajaran Islam? Karena ada sebagian orang bahwa harta itu dipahami menurut dia sendiri, gitu ya. Ada orang yang memahami harta itu ya harus melalui hukum syariat Islam, sehingga ada hak-hak orang lain dalam harta itu, walaupun harta itu harta kita sendiri, gitu. Nah, karena masalah harta ini masalah penting, kita kan semua ini kan punya harta ya. Yang membedakannya itu kan jumlahnya itu ya. Ada yang banyak hartanya, ada yang cukup, ada yang sedikit, malah ada yang nggak punya. Nah, jadi itu aja yang membedakan. Tetapi kita pada dasarnya kita itu memiliki harta yang kita dapatkan ya, baik itu dengan cara kita bekerja, bisa juga tanpa bekerja gitu. Harta apa namanya? Warisan. Kita nggak kerja kan itu. Dapat harta warisan 7 turunan. Oke, kita kaya sampai ke kita turunan ke-7 ternyata bukan, kita turunan ke-8. Jadi nggak dapat gitu. Karena namanya 7 turunan ya. Maksudnya itu hanya bahasa. Jadi 7 turunan itu saking banyaknya harta warisannya ya. Mau 10 turunan, mau 11 turunan itu silakan ya. Nah, karena harta itu bisa kita dapatkan sendiri dan bisa juga dari turunan kita, ternyata harta yang kita miliki itu tidak serta-merta untuk kita semua ya. Islam mengatur tentang pengelolaan harta itu. Nah, bagaimana konsep Islam terhadap harta? Nah, ini akan kita bahas pada sore ini. Karena ini penting ya. Nah, soal harta itu justru kadang-kadang harta peninggalan orang tua itu malah menjadi perselisihan anak keturunan gitu. Bapak sudah meninggal malah anaknya ribut soal warisan. Iya, harta warisan. Ya, ibunya bapaknya masih merah kuburannya gitu, saking barunya gitu. Anaknya sudah, aku yang ini, oh nggak adil, ini kurang bagus, ini jadi macam-macam. Masalah harta ini sangat penting dalam Islam. Bagaimana caranya supaya harta itu justru bukan jadi masalah bagi kita, tapi harta itu justru membantu kita, menyenangkan kita, dan membahagiakan orang yang dulu memberikan harta itu. Tentu saja orang tua kita. Nah, bagaimana konsep Islam dalam masalah harta ini? Yang pertama adalah, ini yang dipahami yang pertama, bahwa harta itu adalah sebagai titipan. Ingat dulu ya, harta itu hanya titipan. Karena manusia tidak mampu mengadakan harta benda dari tiada menjadi ada. Itu logikanya, cara berpikirnya ya. Kita itu sudah dapat
emas. Emas itu bukan kita bikin sendiri kan. Memang Allah sudah menciptakan emas, lalu dijadikan gelang, dijadikan cincin, dijadikan kalung, gitu kan. Kita tidak bisa menciptakan dari tiada menjadi ada. Yang bisa menciptakan dari tiada menjadi ada itu siapa? Hanya Gusti Allah. Gitu. Artinya itu kita sudah ada benda-benda itu di dunia ini, kita tinggal memakai, dititipkan kepada kita. Ini cara berpikirnya harus ada ya. Kalau itu titipan, artinya tidak kita pakai selama kita meninggal, wafat, manusia ya, yang sebut kita kan belum meninggal. Orang-orang yang sudah meninggal, perhiasan yang banyak dibawa mati gak gitu? Ada. Baju ibu yang mahal gitu kan, yang harganya ratusan ribu, jutaan misalnya, nggak dibawa mati, ya. Mobil yang mahal, apa ikut dikubur sama jenazahnya? Kan tidak. Rumah yang gedongan, apa ya dikubur satu rumah itu sama orang-orangnya? Tidak. Karena harta itu tidak akan kita bawa. Kenapa tidak kita bawa? Dia cuma titipan kita saat kita di dunia. Nah, ini cara berpikirnya harus kita jelaskan. Kalau harta itu titipan, maka wajib bagi kita menginfakkan, mensodakohkan, menzakatkan harta titipan tersebut. Karena bukan punya kita, bukan punya kita selamanya, maksudnya gitu. Ya memang baju punya kita, rumah kita, tapi tidak selamanya, tidak selama-lamanya, karena dia cuma titipan. Makanya kalau contoh yang paling bagus tuh Ibu, kita ambil ilmunya pada tukang parkir kendaraan. Yes. Banyak itu motor diparkir gitu, mobil diparkir. Dia aku nggak sama dia yang punya? Enggak, itu hanya titipan. Kalau ada tukang parkir ngadol mobil yang diparkir dijual ya ketahuan pasti ditangkap. Karena tugas dia itu hanya tempat menitip, titip ke tukang parkir kon jogo mobil, kon jogo motor gitu. Bukan untuk menjadi miliknya. Jadi cara mencontohkannya itu tuh kayak tukang parkir persis. Dia akan rawat tuh mobil tuh. Dia akan jaga kalau ada orang yang mengambil, oh ini bukan mobilmu. Ada orang yang mau nyuri, oh ini bukan motormu, ini punya orang sana. Kenapa kamu yang melarang? Saya yang menjaganya. Dititipkan ke saya, tapi bukan punya saya. Itu cara berpikirnya. Nah, itu yang paling bagus seperti itu. Jadi kalau harta itu diberikan kepada kita, kita cuma diminta menggunakannya, menjaganya, tapi kita tidak akan pernah membawanya mati harta tersebut. Jadi kalau kita memahami bahwa harta itu titipan, maka janganlah sesekali-kali kita sombong dengan harta itu. Karena semua itu cuma titipan, titipan ilahi, titipan Gusti Allah yang kita itu mendapatkannya sudah ada di bumi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, harta itu sebagai perhiasan hidup. Ya. Jadi harta itu sebagai perhiasan hidup. Kalau ia sebagai perhiasan, silakan menggunakan harta itu, Ibu. Makanya kalau kita punya perhiasan, Ibu punya perhiasan, silakan dipakai perhiasan itu. Ya. Ibu punya rumah, silakan hias rumah sebagus-bagusnya. Kita punya kendaraan, silakan beli kendaraan itu semahal-mahalnya sesuka kita. Yang penting duitnya itu duit halal. Tidak apa-apa, tidak dilarang. Kaya dilarang nggak dalam Islam? Tidak. Kita punya rumah bagus, tidak dilarang. Bahkan kita disuruh jangan sampai miskin. Ya. Dan kita jadikan harta itu sebagai perhiasan itu betul. Jadi kalau kita bangga memakai baju bagus, itu normal ya. Artinya kita bangga dengan baju kita yang berhiasan mahal, perhiasan yang kita pakai mahal. Kita bangga dengan rumah kita yang bagus, boleh, nggak apa-apa. Dengan catatan bahwa rumah kita yang mahal itu tidak membuat kita sombong, ya, tidak membuat kita angkuh.
tidak membuat kita lupa diri. Karena kembali ke yang pertama tadi, karena rumah itu, harta itu titipan. Kalau ia sebagai perhiasan, bukan berarti kita tidak boleh, ibu-ibu perempuan kan boleh pakai perhiasan emas, perak. Laki-laki nggak boleh loh ibu. Ya walaupun ada juga bapak-bapak pakai cincin emas, gelang, ada kan? Ada pakai kalung gitu. Tahu gak ibu kuncinya? Kenapa Rasulullah mengharamkan pria memakai perhiasan? Itu ternyata berkaitan dengan hormon. Jadi untuk kesehatan pria yang memakai perhiasan itu tidak bagus kalau perhiasannya emas dan perak. Kalau selain itu boleh. Jadi bapak pakai cincin itu cincin aki misalnya ya, dari tembaga. Pokoknya udah bukan dari emas dan perak lah kan, dari timah misalnya, itu boleh. Jadi kalau ada bapak-bapak misalnya pakai gelang, cari hadisnya, ada gelang emas loh ya. Ada hadis yang mengharamkan kita itu tidak dibolehkan memakai emas dan perak, dan ada penjelasannya. Jadi demi kesehatan pria itu memang hormon pria itu tidak cocok menggunakan emas dan perak. Ternyata Kanjeng Nabi itu sudah tahu lebih dulu. Manusia baru meneliti sekarang, oh itu tuh sebabnya kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas dan perak. Selain itu boleh. Jadi kalau pria pakai cincin berlian itu boleh. Cincinnya tapi cincin dari bukan emas, bukan perak, hiasannya saja berlian boleh. Mutiara boleh, pokoknya asal jangan emas dan perak aja. Kenapa? Karena kalau memakai poin yang kedua ini, harta itu perhiasan. Cuma ingat, kalau ia menjadi perhiasan, jangan harta itu membuat kita perhiasan itu menjadi sombong. Lihat nih, mentang-mentang gelangnya banyak baru, kalau ngomong tuh gini-gini, gimana kabarnya? Gitu. Ngelihat itu kan tidak berarti harus berlebihan kan? Ya, orang tahu bajunya mahal, tapi tidak begitu juga kali lalu pakai jam tangan Rolex. Kalau baru Rolex gini-gini kan, gitu kan. Karena harga Rolex itu kan ada yang miliaran tuh. Ya. Jadi perhiasan boleh, ibu pakai perhiasan emas dibelikan bapak pakai aja, tapi jangan membuat kita itu merasa sombong. Gitu ya. Apalagi kita kan ada etikanya gitu. Jangan kita bicara tentang harta kalau teman bicara kita itu orang miskin. Jangan kita bicara tentang kebugaran kita, kesehatan kita, sementara orang yang kita ajak bicara itu sakit keras. Jangan kita bicara tentang makan enak, sementara teman bicara kita itu orang tahu makan gitu. Oh saya mau makan di restoran itu, saya kuliner tongseng gajah gitu kan. Saya mau baksonya bakso raksasa, sementara dia orang miskin, kita nyambung. Nah itu kan udah kelihatan riaknya kan. Kita bicara, oh saya mah kalau beli tas harus mereknya brand yang luar negeri, harus beli di Singapura, beli di Hong Kong gitu. Sementara teman bicara kita orang miskin. Nah jadi itu yang membuat kita itu tidak boleh. Ibu pakai baju mahal nggak apa-apa, ya. Ibu pakai barang mewah nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan yang kita pakai itu membuat kita lupa diri. Saja. Ya. Nah itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa kalau harta itu sebagai perhiasan itu memang benar. Disebut dalam surat Ali Imran ayat 14. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanaatiri wa qantarah minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Itu sudah dijelaskan ya. Itu memang kesenangan hidup manusia.
punya harta benda emas, perak banyak. Kalau sekarang bahasa lainnya ada ini, apa itu? Deposito, gitu ya. Punya deposito, jumlahnya. Punya hewan ternak yang banyak, orang yang mempunyai peternakan. Punya kendaraan-kendaraan yang banyak. Sekarang orang suka koleksi mobil-mobil mewah, mobil-mobil seperti yang harganya miliaran itu, yang kita sendiri tidak menyangka lah, kayak seperti mobil Jaguar, ya, seperti mobil Porsche gitu ya. Itu kan mobil-mobil mahal semua ya, gitu. Dan orang bangga dengan itu semua. Karena itulah yang membuat manusia itu dengan apa yang dia miliki itu, dia menyombongkan